Nunggu bentar lagi ya. Ini cuma segini. Dimulai aja, Bu. Halo, Nana dengar? Dengar. Baru 10 ya tapi. Anaknya 40 kan? 40 anak kan? Harusnya. Mulai atau nunggu dulu? Mulai aja, Dad. Ini ada rekamannya kan ya, Dad? Gimana dah? Kan ada rekamannya. Nanti yang ketinggalan biar lihat itu aja. Udah, oke, kita mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya, tinggal sebentar lagi kalian sudah mau ujian. Ya, untuk materi UTBK, khususnya untuk yang bahasa Indonesia, kemarin sudah sempat kita singgung, ada beberapa materi hanya
1, 2, 3, 4, 5 paragraf. 6 paragraf itu nanti mengenai ide pokok, kemudian simpulan itu nanti mengenai paragraf, kemudian EYD itu nanti sangat banyak untuk materi EYD, bisa dari ejaan, kemudian pokoknya di EPI itu keluar semua huruf kapital, kemudian penggunaan tanda baca, dan lain sebagainya itu di EYD. Dulu sempat kita bahas EPI di kelas, jadi tidak ada masalah, tinggal mengulas kembali saja. Kemudian ada materi tentang kalimat, nanti kalimat utamanya ada 2, kalimat baku dan kalimat baku dan kalimat efektif. Kemarin juga sempat kita singgung, nanti tinggal mengulas kembali saja. Kemudian ada makna kata yang hari ini akan kita bahas. Kita akan fokus hari ini tentang makna kata. Makna kata nanti bisa meliputi banyak hal, bahasa proses pembentukan kata, jenis-jenis kata, dan lain sebagainya. Kemudian ada tabel dan grafik. Nah, ini kemarin pun belum sempat kita bahas, semoga nanti waktunya cukup, kita akan membahas tabel dan grafik. Sebenarnya untuk tabel dan grafik cukup mudah, cuma kalian harus cermat. Kalau kalian cermat, pasti bisa menjawab soal tabel dan grafik. Ini memakan banyak waktu, tapi sebenarnya gampang untuk yang tabel dan grafik. Ya, langsung saja hari ini kita akan membahas tentang makna kata. Kelihatan di situ ya, nanti materinya sudah saya share ke Nafda sebagian, nanti dibaca dulu materinya, atau nanti pokoknya ketika kalian kesulitan bisa melihat materi yang saya share ke Nafda. Ya, untuk tata kata atau di materi makna kata ini nanti akan sering keluar dalam UTBK, walaupun hanya 3 atau 2 soal pasti keluar, itu lumayan walaupun 2 soal. Tata kata nanti biasanya meliputi jenis kata berdasarkan bentuk. Nah, jenis kata berdasarkan bentuk itu ada kata dasar. Kata dasar itu kata yang asli yang belum mendapatkan imbuhan, kata yang sebenarnya pokoknya yang belum pernah mendapatkan imbuhan. Kalian pasti tahu kata dasar. Kemudian ada selanjutnya kata berimbuhan, itu yang sudah mengalami perubahan dari kata yang aslinya, nanti mengalami afiksasi. Afiksasi itu ada 4, prefix, awalan, infix, disisifan, konflik itu awalan dan akhiran, kemudian sufik itu akhiran. Nah, ini biasanya yang paling sering ditanyakan itu bagian ini, bagian kata berimbuhan atau kata yang sudah mengalami afiksasi. Afiksasi nanti bisa mempengaruhi makna, bisa mempengaruhi bentuk, bisa mempengaruhi fungsi juga. Ini yang biasanya sering ditanyakan dalam UTBK. Kemudian ada kata ulang atau reduplikasi, kalian sudah sering dengar. Biasanya reduplikasi yang menjebak itu dalam penulisan judul karya ilmiah, judul buku, dan lain sebagainya. Biasanya di situ untuk kata ulang. Kata ulang sebenarnya gampang, dan saya yakin kalian bisa. Dan jebakannya hanya sedikit kalau kata ulang atau reduplikasi. Kemudian yang keempat kata majemuk, ini juga nanti kadang keluar. Kata majemuk itu nanti yang mempunyai banyak makna lah, atau beberapa makna atau kata majemuk. Ini juga sempat kita bahas dulu di kelas 10 maupun kelas 11 kata majemuk. Kemudian kata serapan itu kata asing yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia atau sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia atau sudah dibakukan. Kata asing yang sudah dibakukan, kata serapan. Nah, ini jenis kata berdasarkan bentuk yang kadang keluar dalam UTBK. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian ada jenis kata berdasarkan kategorinya atau kelas kata, biasanya ada yang menyebutnya kelas kata. Ini sudah sering kita bahas juga, ada kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat adjektiva, kata keterangan adverbia, kata bilangan. Nah, ini yang mungkin biasanya sering kutukar, kata bilangan. Kata bilangan itu apa? Kata bilangan itu numeralia ya, itu kata bilangan. Kemudian kata ganti atau pronomina, kemudian kata depan, kata
pesan itu dipedari itu ya. Kemudian ada kata sambung. Kata sambung itu konjungsi ya. Kata sandang, nanti akan ketemu juga kata sandang. Kemudian kata seru ini walaupun jarang ditanyakan dalam UTBK. Kata sandang, kata seru itu jarang ditanyakan. Ya, itu jenis-jenis kata yang nantinya sering ditanyakan dalam materi makna kata atau tata kata. Ya, sebelum dilanjut ada yang tanyakan terlebih dahulu. Ini nanti SNMPTN atau TBK materinya hanya ini untuk di bahasa Indonesia, paragraf, EYD, kalimat, makna kata, dan tabel dan grafik. Nah, hari ini kita bahas dulu tentang tata kata ya, sambil langsung membahas soal. Materinya sudah saya share ke Nahdah, nanti yang lain bisa minta. Untuk yang afiksasi, materinya sudah pernah saya share. Untuk afiksasi, sudah saya share dulu di e-learning ya. Nanti dicek lagi e-learningnya di materi. Itu ada materi tentang afiksasi. Nanti dibuka lagi e-learningnya. Di situ ada materi, kalau belum sempat download, bisa di-download di e-learning. Itu materi tentang afiksasi, dan itu sering keluar juga dalam UTBK. Ya, langsung kita bahas contoh soal dulu ya. Yang nomor 1. Ini ya, diingat-ingat hanya materinya tentang ini. Tata kata itu tentang atau makna kata itu meliputi ini berdasarkan bentuk dan berdasarkan kategori atau kelas katanya. Ya, yang pertama, proses afiksasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa terdapat pada, ya ini yang afiksasinya atau proses imbuhannya yang tidak sesuai dengan kaidah, yang tidak sesuai dengan aturan. Yang mana? Pembom. D. Tenis, pesuruh, pendatang, dan pembom. Ya, benar ya. Jawabannya pembom. Kenapa jawabannya pembom? Ya, ketika sebuah awalan bertemu dengan huruf yang hanya bertemu dengan satu suku kata, seperti bom, cat, las, itu kan hanya satu suku kata ya. Jadi penulisannya harus menggunakan pengebom, cat, pengelas, dan lain sebagainya. Karena ini hanya satu suku kata. Bom ini kan satu suku kata kan. Jadi penulisannya kurang tepat ketika pembom. Yang benar pengebom ya. Kemudian yang kita bahas yang A dulu. Petenis. Kenapa ini petenis? Benar. Padahal biasanya kalau KTSP kan luluh ya. Atau ya benar luluh KTSP. Kenapa petenis ini benar? Kenapa pesuruh ini benar? Jawabannya tadi kan yang salah D ya. Kenapa pesuruh benar? Coba kenapa? Ada yang tahu? Biasanya kalau KTSP kan luluh ya. Kenapa ini tidak luluh? Yang luluh itu sama apa? Apa? Ya, nanti materinya dibaca sudah saya share di Nahdah, itu di paling bawah, nanti menunjukkan profesi itu juga nantinya tidak luluh. Ini kan tenis ya, menyatakan seseorang yang pemain tenis lah, petenis. Nanti ada petani, itu kan sama kan, bukan penani, bukan menani, tapi tetap petani ya. Nah, karena menunjukkan profesi. Nanti dibaca dulu di materinya, itu ada di paling akhir, itu ada contoh-contoh kenapa petenis, petani, pesuruh itu tidak luluh. Ada aturannya sendiri. Yang biasanya kalau KTSP kan luluh ya, kecuali kemarin ada yang ada namanya gugus konsonan ya, gugus konsonan. Nanti akan kita bahas lagi gugus konsonan itu seperti apa. Kalau pendatang kan sesuai ya, ini sudah sering, pedagang itu juga sudah sesuai. Yang tidak sesuai memang jawabannya nomor 1 D,
bom itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan kaidah. Nah, ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Ya, nanti di materi morfonemik yang sudah saya share, di situ ada alasan kenapa petenis dan pesuruh itu tidak luluh, ya, di materi morfonemik nanti di nada. Ya, selanjutnya penggunaan pean dan kata cetak miring, ya. Ya, bentar. Ya, penggunaan pean pada kata cetak miring kalimat berikut yang tepat adalah, coba kalian cermati dulu ini soalnya, kira-kira cetak miring yang tepat. Yang tepat, ya. Kalau tadi nomor 1 pertanyaan yang tidak tepat, kalau ini yang tepat. Yang tepat yang mana? Beda. Ya, jawabannya benar B, ya. Ya, kita bahas satu persatu dulu. Permasalahan itu masih dalam pemrosesan di tingkat pusat. Kenapa yang A kurang tepat? Pemrosesan. Lulu. Ya, kalau yang bedanya dengan yang B, coba kalau yang ini pensuksesan kan sudah pasti salah, ya. Penyuksesan. Pemboman tadi sudah kita bahas, D juga sudah pasti salah. Kemudian yang E, ini pengerusakan juga salah, harusnya perusakan, ya. Ini kan sudah pasti salah. Yang C, D, E itu sudah pasti salah. Tinggal kalian bandingkan coba yang A dan B. Kenapa yang A itu kurang tepat, kenapa yang B lebih tepat? Kira-kira kenapa? Ya, kira-kira kenapa? Permasalahan ini masih dalam pemrosesan di tingkat pusat. Pengklasifikasian masalah ini akan segera selesai. Ya, kalau kalian lihat dari kalimat yang utuh, dari kalimat A dan kalimat B, kalimat yang A itu memang kurang tepat, ya, dalam pemrosesan. Pemrosesan. Itu kurang akan lebih tepat jika jawabannya memang B, ya. Kalian harus selain melihat penggunaan imbuhannya juga kalian lihat konteks kalimatnya nantinya, ya. Karena konteksnya dalam sebuah kalimat. Kalian bisa membandingkan. Ini kan sama-sama KL, ya. Di sini juga PR, sama-sama menggunakan gugus konsonan. Gugus konsonan itu apa? Masih ingat? Intinya gugus konsonan itu ada konsonan rangkap, ya, dalam satu suku kata. Misalnya praktik, ya, itu kan suku katanya prak dan tik, ya, itu namanya praknya itu gugus konsonan, PR-nya, PRAK-nya itu. Kemudian contohnya lagi transaksi, misalnya transaksi TRA straight sak kemudian si, gitu, ya, itu pemenggalannya kan seperti itu. Ya, trustnya itu namanya gugus konsonan. Kemudian beda lagi dengan misalnya aksi, AKSI.
Itu kan kalau dipenggal, pemenggalan suku katanya kan ak dan si ya, itu KS-nya itu bukan termasuk gugus konsonan. Paham ya maksudnya ya? Paham, Misalnya kan? seperti contohnya praktik ya. Nah ini PR-nya itu namanya gugus konsonan. Beda lagi misalnya tentang aksi. Nah ini kan pemenggalannya seperti ini ya kalau kata aksi, bukan aks, kemudian i, bukan seperti ini. Nah ini namanya yang aksi ini bukan gugus konsonan. Ini kan K dan S sejajar ya, tapi bukan satu suku kata, jadi bukan gugus konsonan. Misalnya aktif itu sama dengan yang aksi juga. Kalau yang misalnya transaksi itu masuk ke TR-nya itu gugus konsonan. Seperti itu ya. Nah itu nantinya yang menandai juga KTSP tidak luluh itu salah satunya karena imbuhan bertemu dengan gugus konsonan. Ya, kemudian selanjutnya nomor 3, bukan harta benda melainkan kesengsaraan yang diwariskan kepada anak cucu. Ya, makna kean pada kesengsaraan di atas tidak sama dengan kean pada kalimat. Nah, ini yang tidak sama, berarti yang mana? Coba kalian cermati dulu, yang nomor 3. Ini ada 15 soal yang akan kita bahas, baru nanti kalian latihan soal lagi. Yang kesengsaraan kira-kira yang tidak sama maknanya. Kesengsaraan itu berarti keadaan ya, bermakna keadaan. Nah, ini kita bahas di sini ada kesusahan. Kesusahan itu semakna berarti ya. Semakna dengan kesengsaraan. Kemudian kecemasan itu juga keadaan ya, keadaan cemas. Berarti semakna juga. Kemudian ada kemasukan. Kemasukan itu keadaan enggak? Bukan. Ya. Kemasukan. Nah, coba kita cermati dulu. Kita tinggal. Yang berarti yang semakna A dan B itu sudah semakna ya. Kemudian yang D ada kebesaran. Kebesaran kira-kira semakna dengan kesengsaraan atau tidak? Tidak. Enggak. Ya, kemudian kita cermati kecelakaan. Kecelakaan keadaan ya. Keadaan celaka atau kondisi ini kan kesengsaraan kan juga kondisi, kecelakaan juga kondisi ya. Tinggal yang agak tidak sama maknanya itu berarti antara C dan D, tapi yang paling tepat yang mana antara C dan D? Yang paling tepat yang tidak semakna dengan kesengsaraan D ya. Ya, kebesaran itu masuknya nanti ke sifat, kata sifat. Kalau yang kemasukan ini masih ke masih kemasukan kan keadaan juga kan. Kalau ini kan bukan jauh hal, kemasukan kan hal juga. Jadi yang paling beda maknanya atau paling tidak semakna dengan kesengsaraan itu kebesaran. Apalagi kalau kalian lihat konteks kalimatnya, di sini sudah kelihatan sekali. Jadi nomor 3 jawabannya D. Nah, untuk mengetahui kalian semakna atau tidak, nanti kalian bisa lihat dari kelas katanya ya. Dilihat ini termasuk verbal atau termasuk nomina atau termasuk adverbia atau termasuk apa, itu bisa dilihat juga nanti dari segi maknanya. Untuk mengetahui imbuhan itu sejenis atau tidak itu dilihat dari kelas katanya juga bisa. Selain dari maknanya, selain dari fungsinya juga. Ya, untuk materi lengkapnya sudah saya share di e-learning, nanti kalian lihat di materi afiksasi. Kemudian saya share juga tadi ke Nada materi tentang mikrofonemik. Fonemik itu ilmu yang mempelajari proses pembentukan kata. Ya, pembentukan kata salah satunya dari afiksasi itu. Ya, lanjut ya. Nomor 4, bentuknya yang berfungsi membentuk kata benda. Nah, ini berarti masuk ke materi nominalisasi ya. Nya yang nanti berfungsi membentuk kata benda. Dulu nominalisasi pernah di kelas 10, pernah, kemudian di kelas juga pernah ya, kelas 12 kayaknya. Kalau saya nggak lupa. Ya, bentuknya.
Di sini dari opsi-opsi ini yang bermakna benda atau nomina. Yang mana? Rupanya kira-kira nomina atau C. tidak? Nya itu nanti bisa berarti imbuhan, bisa berarti kata ganti orang ketiga ya. Kemudian bisa komplement sebenarnya ya sebenarnya hampir sama dengan imbuhan. Jadi yang mana? Rupanya, kepadanya, rumahnya, indahnya, dibungkusnya. Ini sudah kelihatan jawabannya apa? C. Ya, jawabannya gampang ya. Jawabannya C. Dilihat dari kelas katanya ya. Kelas kata benda. Kalau ini kan nya sebagai kata ganti, sebagai kata ganti. Bahkan kata inyanya ini sebagai ini yang kata ganti ya. Ini komplement. Ya, jawabannya nomor 4 C. Ini bentar lagi mati, ini sudah 40 menit. Saya belum pernah menggunakan Google Meet. Nanti ini bentar lagi mati ya kayaknya ya. Sudah berapa menit sih? Enggak tadi. Biasanya 40 menit mati karena gratis kan. Kalau enak Google Meet atau enak Zoom? Zoom. Zoom. Ya udah kalau senang menggunakan Zoom. Tapi 40 menit sekali mati. Nanti setelah ini mati saya beri latihan soal ya, baru nanti kita bahas lagi. Yang nomor 5. Kedatangan tamu kalimat di atas dengan fungsinya dalam kalimat kedatangan. Kedatangan tamu disambut dengan bertanya. Kalimat di atas sama dengan fungsinya dalam kalimat. Nah, ini kata kedatangan. Ini kan yang maknanya sama dengan imbuhannya. Itu yang mana? Ya, yang fungsinya. Ia menyanyi dengan merdunya, rumahnya, rupanya. Apa? Paham nggak? Dari soalnya paham kan? Kedatangan, kemudian di situ hubungannya dengan fungsinya. Akhirnya Pancasila. Ya. Apa? Lahirnya Kenapa Eda? Soalnya itu kan itu kedatangan tamu diikutin sama itu terus kalau bentuknya lahirnya Pancasila kayak hampir sama gitu. Kalau kayak Nah, dari kedatangan itu bentuknya kira-kira kelas katanya apa? Kelas katanya Verba. verba atau nomina? Kedatangan. nomina. Kemudian nomina. dari Nomina ya ini kedatangan ya, yang semakna nantinya ia menyanyi dengan sangat merdunya, rumahnya, rupanya, kemudian ini anaknya, ini yang anaknya itu sudah pasti bukan ya, rupanya sudah bukan, rumahnya itu rumah milik dia, merdunya. Nah ini kedatangan tamu.
Ya, saya agak lupa ini alasannya ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, ini jawabannya benar. Tapi untuk pembahasannya kelihatannya dari kelas katanya. Kelas katanya yang sama itu yang mana di sini? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita lanjut dulu. Nomor 5 berarti kita lewati dulu ya. Nomor 6. Saya tidak tahu beberapa kan tiba makna kata sedapat. Nah, yang semakna dengan sedapat, ini gampang halnya ini nomor 6. Se, imbuhan se. Imbuhan se juga sudah saya setkan ada di awalan se. Awalan se itu mempunyai banyak fungsi. Bisa menunjukkan sekali, misalnya, kemudian seluruhnya, se-Indonesia, se-Jawa Tengah, kemudian ketidaksengajaan, dan lain sebagainya. Ya, ini yang mana? Coba kalian cermati yang nomor 6. Sedapat. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Nomor 6. Ya, sambil kita bahas materi imbuhan se ya. Bentar. Setibanya Ya, ini fungsi imbuhan se ya. Nanti menyatakan makna satu, ya, serombongan, seekor, selembar, setangkai, itu menyatakan makna satu. Ini jarang dibahas ya, awalan se. Kemudian menyatakan waktu, misalnya sesudah, sebelum, seketika, setibanya, itu menyatakan waktu. Kemudian ini kelihatan di layar kalian? Kelihatan kan? Enggak, Tat. Hah? Enggak kelihatan. File yang saya tampilkan ini enggak kelihatan di kalian. Masih di soal tadi. Oh, masih di soal. Kak. Gimana caranya? Udah saya share sih tadi, bisa di double tap. Nanti pokoknya bisa dibaca ya. Nah, itu ada menyatakan waktu, menyatakan seperti, kemudian menyatakan seluruh seperti, misalnya serasa, sepandai, serupa, kemudian makna sesudah, setiba, bersama-sama, kemudian menyatakan paling, menyatakan makna dengan, nanti sambil disimak ya materi yang tadi di-share. Ya, jadi nomor